Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa program-program yang kami buat ini, yang kami memang persiapkan secara khusus untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya. Bahkan masalah pekerjaan, masalah job, masalah sosial, dalam hubungan dengan teman, masalah hobi dan sebagainya. Dan sekaligus dalam suatu approach integrasi dengan iman Kristiani. Jadi kami secara khusus membicarakan ini dari ajaran iman Kristiani. Dan kami percaya bahwa kami ada keunikannya sendiri, dan kami percaya Alkitab memberikan bahan-bahan yang tidak ada batasnya. Bagaimana kita hidup di perkenan Allah. Dan secara khusus kita sedang membicarakan masalah mengenai bagaimana kita itu melihat adanya hope di tengah pernikahan yang berantakan. Maksudnya perintah berantakan, tidak selalu mereka itu sudah bercerai. Tetapi kehidupan pernikahan sudah dysfunctional, sudah tidak berfungsi. Hubungan suami istri itu sudah tertutup dan kadang-kadang hanya saling melukai dan menambah konflik, dan banyak pengalaman baru setiap kali hari ditambah dengan pengalaman baru yang tidak baik. Melihat anak-anak yang kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan suami istri yang barangkali masing-masing atau salah satunya sudah mempunyai anak yang lain dengan wanita idaman yang lain dan sebagainya. Hidup ini kadang-kadang sudah seperti itu. Meskipun ini orang beragama dan ini orang Kristen, kadang-kadang kita itu merasa sangat kecil hati dan merasa sedih sekali. Tetapi di dalam pengalaman pelayanan konseling saya melihat masih ada pengharapan. Khususnya bagi anak-anak Tuhan. Dan tandanya kadang-kadang itu juga kadang-kadang ya kecil saja. Yaitu misalnya saja bahwa si suami yang sudah punya selingkuhan, yang ternyata punya istri baru, ternyata dia itu masih mengirimkan uang dan masih memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Nah ini bagi saya pengharapan itu masih ada. Berarti hati nurani yang masih hidup di dalam area tersebut. Dan dia merasa bahwa hidup ini harus ada tanggung jawabnya. Dia itu sebagai suami dan dia ayah bagi anak-anak tertentu, dan dia itu harus masih menghidupinya. Meskipun kadang-kadang orang-orang tersebut tidak selalu kaya. Kadang-kadang hidupnya juga pas-pasan, tetapi dia tetap juga masih melakukan kewajibannya. Bahkan kadang-kadang itu tidak melalui suatu proses pengadilan yang memaksa dia harus masih menafkahi. Kadang-kadang belum. Tetapi tetap juga dia masih mengirimkan uang belanja bagi istri dan anak-anaknya. Berarti masih ada hope. Pernikahan ini masih bisa diperbaiki. Mengapa begitu? Kita kan tahu, manusia itu kadang-kadang itu menyepelekan kerja hati nurani di dalam area-area tertentu. Hati nurani itu merupakan satu keutuhan, meskipun tidak selalu bisa dipercaya 100%. Tetapi dalam keutuhan, hati nurani itu sebenarnya guidance yang bisa dipakai untuk paling tidak batin manusia itu tahu yang benar dan yang salah. Jadi kalau sampai dalam area finansial dia berarti dia masih kasihan kalau istrinya tidak punya uang. Masih kasihan kalau keluarganya tidak punya makanan. Masih memikirkan bagaimana kalau anak-anaknya tidak punya uang untuk beli buku, untuk bayar uang sekolah, dan rumah itu masih bagaimana untuk bayar listrik, bayar air dan sebagainya, dan belanja. Jadi hati nurani masih hidup. Manusia masih butuh kebutuhan primer dan dia yang bertanggung jawab. Dan dia bertanggung jawab, oleh sebab itu dia harus memberikan dalam bentuk masih mengirimkan sebagian dari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Nah, mari kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther.
Ya Pak, kan ada orang-orang yang memang atau suami-suami yang seperti ini ya. Tetapi jumlahnya itu kan kecil sekali begitu Pak. Apakah dari antara beberapa topik yang kita sudah bicarakan di dalam sesi-sesi yang lalu, kalau itu semua tidak ada dan ini pun tidak ada, begitu ya, maksudnya dia juga tidak mengirimkan uang, begitu. Apakah itu juga merupakan tanda begitu bahwa kalau begitu tidak ada tanda ini semua, ya sudah, memang tidak ada pengharapan lagi untuk pernikahan. Sebetulnya kalau dibicarakan topiknya, itu saya rasa kita membicarakan 5, 6, 7 kali pun sebetulnya masih kurang. Jadi selalu ada sisi-sisi yang sebetulnya belum kita sentuh gitu loh. Oleh karena aspek hidup manusia itu cukup kompleks. Sehingga dalam aspek ini ternyata Tuhan masih menanamkan pengharapan. Di aspek yang lain ternyata Tuhan ya kan masih menanamkan pengharapan itu. Bahkan pada orang tertentu dari 5, 6, 7 aspek yang kita bicarakan ini itu tidak ada. Ternyata di dalam area yang lain masih ada. Seperti yang saya pernah sebutkan. Barangkali suaminya sakit pun dia tidak kasihan. Tapi melihat mertuanya sakit kok dia kasihan. Bahkan melihat kakak perempuan daripada suami yang sakit, dia kasihan. Jadi berarti masih ada di dalam aspek-aspek lain. Yang kadang-kadang bukan di dalam nuclear family ini. Tapi di dalam extended family. Sampai kepada family. Sampai kepada saudara. Itu luar biasa sekali. Bahwa bagi anak-anak Tuhan. Sebetulnya tidak pernah ada kata itu hopeless. Oleh karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya hopeless. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya intinya gitu atau prinsipnya yang kita harus pegang itu adalah bahwa dalam masalah apapun, seberantakan apapun, itu selalu masih ada pengharapan. Kira-kira begitu ya Pak? Jadi ini masalah iman sih. Yang kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor, mengimani. Nah, iman itu sesuatu yang ajaib. Nah, iman itu bukan sesuatu yang dari kita untuk kita. Tapi dari Tuhan dan kembalinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anehnya. Jadi iman ini bukan dari kita ke kita, tapi dari Tuhan ke Tuhan melalui kita. Jadi kita mendapat anugerah untuk mengimani Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Loh, masa Tuhan itu egois? Loh, ini bukan kata egois. Kita adalah ciptaannya. Dan kita sudah mendapat anugerah pada saat kita diciptakan menjadi serupa dengan Dia. Berarti kita itu seharusnya menjadi reflektor dari terangnya. Kita tuh seharusnya menjadi gambarnya Dia. Nah, itu merupakan sesuatu yang bergeraknya dari Tuhan kepada Tuhan. Sebetulnya dari Tuhan melalui kita kepada Tuhan. Jadi iman ini adalah sesuatu anugerah yang ajaib yang seharusnya kita itu terus bersyukuri dengan pertanyaan, siapa aku ini Tuhan? Kenapa aku boleh mendapat anugerah seperti ini? Jadi dari pengucapan syukur itu sebetulnya baru muncul kali ya Pak, kesadaran-kesadaran bahwa kelemahan kita itu juga banyak. Kekurangan kita itu juga banyak. Jadi kita tidak melihat dengan anugerah Tuhan itu, kita tidak melihat sebetulnya kekurangan daripada orang lain terus-menerus. Kira-kira begitu Pak? Oh ya, sebetulnya hati nurani kita aja, itu manusia tuh tahu sih. Sebetulnya kita harus berpikir positif, berpikir itu dengan baik. Jadi kalau berpikir positif itu, kita kita tahu hati nurani kita tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Nah, seharusnya berpikir untuk kebaikan orang itu, berpikir untuk pertumbuhan orang itu, berpikir untuk kepentingan dari orang itu. Nah, berpikir seperti itu ada di dalam batin kita, sebetulnya ada. Tetapi karena biasanya oleh karena yang ada itu kebencian, dendam, marah, sakit hati, luka-luka batin, maka ini sebetulnya bukan menjadi tanah yang subur, begitu ya Pak? Iya, oleh karena masing-masing kita sebagai orang berdosa penuh dengan kelemahan, pengalaman hidup membuat dosa dan kelemahan kita ini hidup, berkembang-kembang. Akhirnya menjadi kuat sekali, sehingga suara dari hati nurani yang baik tadi makin lama makin lemah, makin kecil.
Nah, akibatnya ya kita tidak lagi sebetulnya itu mendapatkan pengaruh dari atau kekuatan dari hati nurani. Yang mempengaruhi dan menguatkan semuanya itu disebutkan sebagai death instinct. Jadi insting kematian yang mau menenggelamkan kita. Oleh karena kita adalah pendosa. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman buruk kita, lalu kemudian juga hal-hal itu yang jelek-jelek begitu, maksudnya yang menimbulkan luka batin dan sebagainya. Kenapa sih kok ada orang itu yang terus-menerus itu memelihara, tetapi ada orang yang dengan mudah itu membuang, begitu loh Pak? Bagaimana itu ya? Ya itu tipe dari kepribadian keunikan orang. Masing-masing itu punya keunikan yang berbeda-beda. Tapi hal gampang membuang akan hal negatif itu tidak selalu sama bahwa orang itu lebih baik daripada orang yang sulit membuangnya. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang memang dari kecil pengalaman belajarnya, akhirnya dia itu gampang melupakan begitu aja. Tidak selalu orang itu lebih baik daripada orang yang sulit melupakan hal yang jahat. Ya, bagi keduanya sebetulnya itu siapa yang sebetulnya yang mengizinkan Tuhan itu untuk ikut campur. Nah, kesadarannya itu yang dinilai Tuhan. Dan prosesnya untuk ingin memperbaikinya, itu yang sebetulnya dinilai Tuhan. Sehingga bagi yang gampang membuang pun, itu seharusnya dia sadar bahwa sebetulnya Tuhan menginginkan dia masih mengingat dan menyelesaikannya itu dengan baik. Supaya pertanggungjawaban imannya membuat dirinya tumbuh. Tetapi kalau gampang membuang dan forget it, itu berarti melupakan begitu aja. Berarti pengalaman hidup tidak punya meaning edukatif untuk dia. Misalnya dia dilukai suaminya 10 kali, tapi begitu lupa dia gampang lupa aja. Berarti pengalaman hidup yang Tuhan izinkan tidak membuat dia menjadi lebih bijaksana. Tapi ada orang yang begitu pendendam, itu juga tidak berarti lebih buruk daripada yang tadi. Oleh karena apa? Memang dia lahir dalam lingkungan yang begitu. Tetapi dia juga sadar bahwa dengan terus-menerus mengingat kejelekan dari orang, kejelekan suami, kejelekan istri, nah, dia itu akan tenggelam di dalam dosanya. Sehingga dia waspada dong. Bagaimana supaya dia itu bisa menaruh akan semua objek pikirannya itu sebagai sesuatu objek yang dipikirkan rasional. Sehingga dia mulai lihat itu secara objektif. Jadi bagaimana sih Pak sebetulnya begitu ya? Di dalam kehidupan kita itu, bagaimana sebetulnya kita itu lalu kemudian bisa memilah begitu? Bahwa tadi seperti yang Bapak katakannya, bahwa kalau toh Anda itu seorang yang gampang membuang, kan banyak orang yang mengatakan, kalau saya ini memang orang yang gampang kok. Hal-hal yang jelek-jelek itu tak buang aja. Nggak mau saya simpan. Kan kelihatannya kan baik kan, Pak. Tapi bagaimana tadi Bapak mengatakan bahwa ini tuh merupakan pertanggungjawaban iman. Nah, sehingga kalau Tuhan itu izinkan, seharusnya membuat kita itu belajar menjadi lebih bijaksana. Belajar menyelesaikan dengan baik. Lawang sudah dibuang kok sekarang ini masih mau diselesaikan bagaimana itu Pak? Berarti dia ada waktu di hadapan Tuhan untuk merenung dan mengingat kembali di hadapan Tuhan. Bukan mengingat kembali untuk meracuni pikirannya dengan hal yang jahat. Tetapi mengingat di hadapan Tuhan supaya dia masuk di dalam learning process. Jadi kalau dia tidak mau belajar apa-apa dari hidup ini, ya dia tidak menjadi lebih dewasa dong. Nah nanti dengan mengingat kembali, kemarin suamiku itu ternyata ngomong melukai aku semaunya sendiri dia. Lalu diingat lagi. Lalu seharusnya aku belajar apa ini? Aku belajar bahwa kemarin aku menstimulir kemarahan suamiku itu dengan cara bicaraku yang tidak bijaksana. Nah, dengan sikapku yang tidak bijaksana. Sehingga aku tidak mau membuat suamiku menjadi pendosa lagi. Nah, ini berarti belajar. Berarti dia menjadi peratu wanita yang akhirnya menjadi lebih wise dalam hidup ini. Jadi sebetulnya kok jadi sulit ya Pak menjadi anak Tuhan itu? Oleh karena kita ini sebetulnya tidak dibiarkan sendiri. Jadi menjadi anak Tuhan, Kristus sendiri mengatakan dalam khotbah di bukit itu,
Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Sebetulnya itu ideal luar biasa. Mana ada orang bisa sempurna? Tetapi realitanya itu yang Tuhan mau. Kita seharusnya masuk dalam proses menuju kesempurnaan ilahi. Dan Tuhan mengatakan kamu tidak akan sendiri. Kamu tidak akan dibiarkan sendiri. Aku akan menyertai kamu. Persoalannya, mau apa enggak kita disertai? Jadi kita melihat hidup ini merupakan sesuatu drama yang sebetulnya itu kadang-kadang itu menjadi tragedi yang menyedihkan. Karena anak-anak Tuhan menikah, mau lebih mempercayai perasaan dan pikirannya sendiri. Sehingga dia menghancurkan hidupnya. Suatu tragedi kehidupan. Ya Pak, seperti tadi ya, kan pembicaraan kita kalau dia masih memberi nafkah, kalau dia masih bertanggung jawab, berarti pernikahan ini tuh masih bisa diperbaiki. Nah, di pihak lain saya juga pengen sekali untuk tahu begitu loh Pak. Bagaimana sih kita itu bisa meyakinkan gitu kalau misalnya saja istri juga tidak datang kepada kita, suaminya juga tidak datang kepada kita, apakah kita itu lalu kemudian yang memberikan kepada mereka? Ini loh, kalau suamimu itu masih memberikan kepada kamu nafkah, berarti ini tuh anugerah Tuhan loh. Kan kalau dia tidak datang. Sebenarnya kalimat seperti itu tentu tidak bisa straight forward begitu. Oleh karena apa? Kita itu sebetulnya harus menempatkan dalam suatu konteks, dia itu ready untuk berpikir ke sana. Nah, readiness-nya itu sebetulnya melalui percakapan yang kadang-kadang kita sebut percakapan konseling ini. Seorang hamba Tuhan, seorang konselor, barangkali pada saat menghadapi wanita yang seperti ini, nanti di dalam suatu percakapan itu akhirnya akan tiba kepada realita menyadari apa yang sekarang itu ada. Yang akan sekarang itu ada termasuk bahwa anak masih bisa sekolah. Lalu kita akan tanya, sebetulnya biayanya dari mana? Nah, dia pasti akan menyebut, ya suami saya masih kirim sih. Berarti melalui itulah dia mulai sadar bahwa sebetulnya ya kan, hal suami masih mengirim uang itu anugerah. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya yang Bapak mau katakan mungkin kalau boleh disimpulkan itu adalah sebetulnya di dalam setiap masalah pernikahan atau pernikahan yang sudah berantakan sekalipun, sebetulnya kita itu harus menemukan masih ada apa lagi sih modal yang masih sisa begitu, yang bisa kita itu lalu kemudian kita garap, lalu kemudian kita olah, lalu kemudian juga kita syukuri, lalu ini menjadi satu permulaan daripada pengharapan. Kira-kira ya, begitu Pak? Begitu. Itulah yang kita sebut bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis. Itu yang kita sebut adanya hope. Oleh karena apa? Bagi anak-anak Tuhan, masakan si Tuhan itu tidak menyediakan akan bantuan dan pertolongannya, anugerahnya. Jadi Tuhan itu ajaib sekali. Dia anugerahnya lebih besar daripada dosa kita, lebih besar dari kesalahan kita. Jadi kalau lebih besar kesalahan kita mau apa saja, sebetulnya tidak pernah anugerah Tuhan itu habis. Berarti, luar biasa ya Pak. Ya, para pendengar yang kami hormati, kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan apa yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan? Ya karena ini. Oleh karena sebetulnya kamu kalau berdasarkan kekuatanmu sendiri, ya kamu akan merasa tidak kuat. Tetapi kamu, kita, anak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan berdasarkan penyertaan Tuhan, berarti ada extra power. Masakan saudara mengatakan tidak kuat? Karena yang akan memikul dia, dan dia sudah memikulnya. Jadi ini ajaib. Jadi kita itu hidup dalam iman yang adalah anugerah. Jika saudara Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan telepon hotline kami di Jakarta 021 794 3829 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.